Pada saat ini, Raja Tangan Darah sangat marah. Hanya saja begitu pikirannya bergerak, perasaan yang sangat tidak nyaman muncul di jiwanya, seolah-olah selama dia berani bertindak atas Qin Chen, seni bela diri yang dia pahami akan retak. Meskipun dia tidak tahu apakah kehendak surga benar-benar ada, setelah mengalami semua ini sebelumnya, dia tidak berani melakukan apapun pada Qin Chen. Ketika alam rahasia iblis surgawi dibuka, dinasti Dawei dan dinasti Dagan juga mengalami konflik. Jika bukan karena tindakan Lord of the Medicine King, dinasti Dawei akan dihapuskan oleh nenek moyang dinasti Dagan Ding Qianqiu. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa Qin Chen juga membunuh Shen Mengchen, hari pertama dinasti Dagan. Dengan kebencian baru dan lama seperti itu, menurut pendapat mereka, Raja Tangan Darah dan Qin Chen harus menjadi yang paling sulit untuk bergaul, tetapi sekarang, mereka benar-benar melihat Qin Chen dan Raja Tangan Darah di aula ini aman dan sehat. Mereka terkejut, tetapi wajah Hang Wuji dari dinasti Dayong penuh dengan amarah, dan aura pembunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya. Pita hitam, seperti nyala api yang terbakar, langsung mendidih dan berubah menjadi tanda tinju esensi sejati yang menakutkan, seperti meteorit jatuh, dan langsung meledak ke arah Qin Chen. Dapat dilihat bahwa Hang Wuji tidak menjaga tangannya sama sekali, dan begitu dia muncul, dia menggunakan kekuatan penuhnya, jelas untuk membunuh Qin Chen di tempat. Dia hanya melihat ke arah Raja Tangan Darah. The Blood Hand King awalnya menonton teater dengan penuh minat, dan ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dia telah lupa bahwa dalam sumpah surga yang dia buat sebelumnya, ada juga fakta bahwa kedua belah pihak harus bertarung melawan musuh bersama sebelum harta dibagikan, jika tidak, 5 guntur akan menyebabkan kematian. Dia tidak berani mengabaikan, dia mengguncang sosoknya dan buru-buru mendatangi Qin Chen. Dengan keras, dua esensi sejati yang menakutkan bertabrakan, dan seluruh aula bergemuruh. Di bawah telapak tangan Raja Tangan Darah, dia menghancurkan serangan Raja Wuji dan mengguncangnya kembali. Hang Wuji memandang Blood Hand King dengan kaget. Tidak hanya Hang Wuji, Wu Suangwang dan yang lainnya semuanya tercengang. Pada saat ini, dia tidak bisa membersihkan setelah melompat ke sungai yang sebenarnya. Raja Wuji gemetar karena marah, tatapan sedingin es jatuh pada Blood Hand King seperti pisau tajam. The Blood Hand King buru-buru membujuknya untuk berbicara, dengan senyum masam di wajahnya. Niat membunuh Hang Wuji mendidih di sekujur tubuhnya. Heng Tianxiao hanya dipukul mundur olehku. Aku ingin membunuhnya, tapi sayangnya, aku harus menghancurkan salah satu lengannya, dan dia menggunakan simbol melarikan diri untuk melarikan diri. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat suasananya sedikit mereda, Blood Hand King bergegas maju untuk menenangkan diri. Tapi sekarang, melihat penampilannya, dia tampak seperti budak tua, karena takut Hang Wuji akan menyakiti Qin Chen. Ketika Blood Hand King dan Wuji King berhadapan satu sama lain, sebuah streamer tiba-tiba keluar, dan langsung meraih bola cahaya hitam di platform batu di tengah aula. Itu adalah pisau dingin Raja Es dari dinasti Yuan. Mereka bergoyang dan menyapu ke arah 3 bola cahaya hitam. Mereka telah melihat bola cahaya hitam ini sejak pertama kali mereka masuk. Jika ada harta di aula ini, pasti ada di dalam bola cahaya hitam ini. Dia yang pertama melakukan tembakan. Dia yang tercepat dalam bentukannya. Dalam sekejap mata, dia sampai ke bola cahaya hitam pertama dan menekannya dengan telapak tangan. Esensi sejati biru-biru bertahan di jari-jarinya, dengan sentuhan dingin yang dingin, langsung meledak pada bola cahaya hitam pertama, hanya mendengar ledakan, bola cahaya hitam pertama langsung bergoyang. Dengan lingkaran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan pantulan yang menakjubkan meletus. Raja Embun Beku terkejut, telapak tangannya gagal menembus pertahanan bola cahaya hitam ini. Dalam keterkejutan, cahaya hitam melonjak, dan benda di bawah bola cahaya juga dengan jelas ditampilkan di depan Raja Es, tapi itu adalah pedang hitam yang setinggi manusia. Pada saat yang sama, ada raungan memekakkan telinga dari samping, dan Raja Bela Diri lainnya semua meledak di bola lampu hitam di depan mereka. Dalam sekejap, esensi sejati yang menakjubkan memenuhi seluruh aula, dan lampu hitam menyala. Hal-hal di 2 bola cahaya hitam lainnya juga ditampilkan dengan jelas di mata semua orang. Pada bola cahaya kedua terdapat kaca giok slip sangat sederhana dan penuh misteri hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa seolah-olah sedang jatuh ke dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Dan di bola cahaya ketiga, ada seteguk ding kuno. Ding kuno memiliki 2 telinga. Saya tidak tahu untuk apa digunakan. Namun, di antara kilatan bola cahaya, tiba-tiba ada aura menakutkan. Namun, larangan terhadap bola cahaya hitam sangat kuat, dan serangan orang-orang yang berurutan hanya membuat bola cahaya hitam tersebut mengungkapkan hal-hal di dalamnya, dan segera memulihkan ketenangannya.
Hanya saja dalam sekejap, semua orang di lapangan sudah melihat dengan jelas apa yang ada di tiga bola lampu tersebut. Meskipun Zhou Zengsu dan yang lainnya menjelaskan ketika mereka mengirim informasi, ada harta karun yang menakjubkan di daerah Wuzun. Tiga harta karun bola cahaya hitam yang muncul di depan mereka pada saat ini, salah satunya, jauh melebihi semua harta yang mereka lihat di daerah Martial King. Begitu mereka diperoleh, mereka akan cukup untuk membuat puncak awal Martial King mereka memiliki transformasi yang luar biasa. Begitu kata-kata ini jatuh, suasana di lapangan berubah dalam sekejap, dan raja-raja bela diri yang hebat mundur satu demi satu, bergerak sedikit terpisah satu sama lain, saling memandang dengan waspada. Meskipun mereka tidak memiliki konflik kepentingan sebelumnya, setelah melihat harta karun dalam bola cahaya, suasananya langsung berubah. Bagaimanapun, hanya ada 7 raja bela diri di lapangan, memilah 3 harta, dan rata-rata satu harta hanya akan memimpin 2 orang. Dengan cara ini, jika Anda beruntung, sangat mungkin Anda bisa mendapatkan salah satu dari mereka selama Anda mengalahkan satu orang. Dengan keras, 7 raja bela diri bergabung, dan 3 bola cahaya terbatas hitam bergoyang seketika, dan harta di dalamnya menjadi lebih jelas. Pada bola cahaya pertama, itu memang spar hitam setinggi satu orang, yang mengandung ki murni. Setelah melihatnya dengan jelas kali ini, semua orang merasa lebih jelas bahwa ki yang terkandung dalam spar ini adalah betapa mengerikan, seolah hanya dengan menarik napas dalam-dalam bisa membuat terobosan. Adapun bola cahaya kedua, potongan batu giok itu menjadi lebih jelas dan lebih misterius, dan bahkan pola di atasnya pun sedikit jelas. Adapun bola cahaya ketiga, itu masih ding kuno, tetapi kali ini dengan fluktuasi pembatasan, aura yang lolos ding kuno bahkan lebih menakutkan. Wang Wushuang dan yang lainnya hanya diselimuti oleh aura ding kuno. Tripod kuno ini jelas merupakan semacam harta karun, dan bahkan dapat dengan mudah mengancam mereka, Raja Bela Diri di puncak tahap ke-7. Mata semua orang berkedip, jelas memikirkan harta karun mana yang harus mereka pilih, mana yang lebih cocok. Pedang hitam ini milik Raja Juliku. Pada saat ini, Raja Juli dari dinasti Tang, Li Yuanba, tiba-tiba bergerak maju. 2 langkah, datang langsung ke topeng pertama. Adegan mendadak ini membuat orang tercengang. Apa yang dia pilih sebenarnya adalah spar hitam ini. Raja Es tidak peduli dengan identitas pihak lain, sikapnya membuatnya sangat kesal, dan selama ada yang berani membuatnya kesal, dia akan membiarkan pihak lain mati. Dengan tangan kanan terkondensasi, Raja Es menebas ke arah Raja Juli, dan cahaya pedang panik berubah menjadi kepingan salju berkabut, menutupi langit. Raja Juli berada di belakang punggungnya dengan tangan kiri dan mengayunkan palu godam dengan tangan kanannya. Palu godam emas ada di salju di seluruh langit, langsung menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Energi mengerikan itu mengguncang semua orang kembali. Pada saat ini, tidak ada yang melihat Qin Chen, yang tidak pernah berbicara pada saat ini, matanya menatap bola cahaya kedua. Penasaran dengan ding kuno ketiga. Tapi sekarang, Raja Wushuang dan 7 raja bela diri lainnya bergabung, membuat Qin Chen dengan jelas melihat penampilan slip giok di bola cahaya, dan seluruh orang tiba-tiba terkejut. Karena pola pada slip giok ini sangat mirip dengan pola tertentu yang dia lihat di tanah terlarang Dewa Domain Bela Diri. Tapi untuk ini, dia juga mendapat 2 harta, sama dengan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Yang lainnya adalah buku kuno misterius di benaknya. Ketika terlahir kembali, Qin Chen selalu curiga bahwa kelahirannya memiliki hubungan yang erat dengan buku kuno misterius di benaknya, hanya saja buku kuno itu terlalu misterius dan tidak muncul sama sekali, sehingga mustahil untuk ditelusuri asal-usulnya. Tapi sekarang, setelah melihat slip giok ini, Qin Chen tiba-tiba bersemangat. Karena pola pada slip giok ini sangat mirip dengan pola yang dia lihat di Forbidden Land. Mata Raja Es menjadi dingin, dan kristal es samar-samar terkondensasi di sekujur tubuhnya. Dia mencengkeram pedang dengan kedua tangan, dan rasa misterius es berputar di sekelilingnya, dan di bilah es, awan biru muncul. Lingkaran cahaya, kemanapun ia lewat, udara membeku dan mengeluarkan suara klik terus-menerus. Udara es biru meresap, dan Raja Es menebas lusinan pisau secara berurutan. Cahaya pisau yang terang berubah menjadi lapisan es dan salju antara langit dan bumi. Semua orang merasa seperti mereka telah datang ke lapangan es Arktik dari aula. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan Raja Juli memegang palu raksasa emas di dadanya. Dalam suara guci, kekuatan tak terlihat dari esensi sejati dengan cepat terkondensasi, membungkus telapak tangannya, tebal dan tidak bisa dijelaskan. Raja Embun Beku mencibir, dan pisaunya bergerak maju, langit memenuhi langit dengan cahaya pisau membentuk dunia es dan salju, menyelimuti Raja Juli.
Tangan kanan Raja Juli mengosongkan, dan esensi sejati yang kuat di atas tangan kanannya dengan cepat bergabung menjadi palu raksasa emas, menghalangi bagian depannya, di atas palu raksasa, bersinar dan tidak bisa dihancurkan. Dunia es dan salju dan palu godam emas berguncang secara bersamaan. Penindasan Bing Feng. Frost King tidak berpikir bahwa trik barusan bisa mengalahkan Raja Juli. Begitu satu trik jatuh, seluruh orang bangkit dari tanah, dan trik kedua dilakukan lagi. Di langit, es tak berujung terbentuk. Puncak es raksasa ratusan meter, puncak es seberat gunung Tai, seketika tampak seperti meteorit yang jatuh dari langit. Menekan Wang Juli dengan keras. Raja Juli meraung, palu raksasa itu membentuk setengah lingkaran di dalam kehampaan, dan palu raksasa itu bersinar terang dan menghantam puncak es di bawah tekanan penutup. Puncak es yang sangat besar tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Dua kekuatan yang mengerikan menghantam tanah seperti komet, meletus di antara keduanya, dan terak es yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana. Pada akhirnya, dengan sebuah ledakan, seluruh puncak es meledak di bawah palu godam, dan kekuatan yang menakutkan langsung menyebar ke tubuh Raja Embun Beku, mengguncang Raja Beku puluhan meter, wajahnya pucat dan sangat jelek. Dengan ekspresi liar di wajahnya, Raja Juli memanfaatkan kemenangan itu dan menghantam ke depan. Ribuan telapak tangan. Pada saat ini, Raja Wushuang, yang selalu berdiri dengan acuh tak acuh di samping, tiba-tiba bergerak. Telapak tangan Qian Shou yang sangat kuat adalah saat dia menembaknya. Di luar, tepi kekuatan telapak tangan, udara membuat suara putaran berderak, kekuatan telapak tangan menyebar sangat kuat. Wajah Raja Wushuang jelek. Raja Juli ini benar-benar idiot. Mereka semua mengatakan bahwa Raja Juli dari dinasti Tang itu hebat, tapi sepertinya dia punya masalah di otaknya. Raja Wushuang tidak punya pilihan, tapi wajahnya pucat pasi. Sosok Qin Chen bergetar, dan dia berkata dengan dingin sebelum mencapai bola cahaya kedua. Semua orang menatap kosong ke arah Qin Chen yang berdiri di depan bola cahaya kedua, dan mereka semua tercengang sesaat. Raja Juli brengsek, dan mereka semua mengenalinya, tapi orang ini adalah Raja Seni Bela Diri setengah langkah, dan dia ingin belajar dari Raja Juli dan langsung menempati bola cahaya. Tetapi saat ini, tidak ada yang ingin tertawa, tetapi wajah mereka dingin dan mereka memandang Raja Tangan Darah. Menurut situasi sebelumnya, Qin Chen dan Raja Tangan Darah tampaknya telah mencapai kesepakatan tertentu. Menurut pendapat mereka, Qin Chen sendiri pasti tidak akan maju. Dia berani melangkah maju, dan dia pasti telah mendapatkan persetujuan dari Raja Tangan Darah. Benar saja, ekspresi Raja Wushuang berubah suram dan mengerutkan kening. Tidak hanya Wang Wushuang yang merasa tidak nyaman, tetapi Wu Wang yang lain juga terlihat jelek. The Blood Hand King merasa malu, dan jelas dia tidak mengharapkan Qin Chen datang. Namun, di antara kerumunan, hanya dia yang tahu kekuatan Qin Chen dan tahu bahwa Qin Chen tidak akan mendengarkannya sama sekali. Jika memungkinkan, dia sudah lama ingin bergandengan tangan dengan orang lain untuk membunuh Qin Chen bersama. Qin Chen ingin menempati bola cahaya sekaligus Martial King setengah langkah. Dia terlalu banyak berpikir. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa siapapun yang membuka bola cahaya dapat menempatinya? Setelah pemilihan selesai, dan tidak ada kekuatan yang cukup, bahkan jika itu ditempati terlebih dahulu, apa gunanya? Namun, memikirkan itu di dalam hati mereka, semua orang memandangi Blood Hand King dengan penuh arti. Menurut mereka, tindakan Qin Chen seharusnya dipicu oleh Blood Hand King jadi, Blood Hand King ingin semua orang mengerti bahwa dia ingin memilih bola cahaya kedua. Sejujurnya, setelah melihat 3 bola cahaya, mereka masih berharap Blood Hand King akan memilih yang kedua. Lagi pula, giok yang tergelincir di bola cahaya kedua ini sama sekali tidak tahu asal-muasalnya. Meski agak misterius, tidak ada yang tahu apa fungsinya. Yang lebih mereka pedulikan adalah kristal ajaib di bola cahaya pertama. Kristal ajaib sebesar itu sangat sulit ditemukan bahkan di kedalaman alam rahasia iblis surgawi. Jika ada yang mendapatkan kristal ajaib seperti itu, tidak akan sulit untuk memasuki tahap tengah tahap ketujuh saat itu. Pada saat itu, akan ada begitu banyak orang di lapangan. Raja Wu, siapa yang bisa menjadi lawannya? Tripod kuno di bola cahaya ketiga juga merupakan salah satu harta yang mereka pertimbangkan untuk dijarah. Tripod kuno ini, nafasnya sendiri sangat menakutkan, dan mereka pasti dapat meningkatkan kekuatan mereka. Jika saatnya tiba, tidak akan sulit untuk mengalahkan Raja Bela Diri lainnya. Dengan cara ini, bahkan jika Raja Tangan Darah itu mendapat slip giok di bola cahaya kedua, apa yang akan terjadi? Tidak bisakah mereka dengan mudah mengontrol Blood Hand King dan membiarkan dia menyerahkan slip giok?
Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa di antara 6 Wu King yang tersisa, 4 di antaranya memilih bola cahaya ketiga, yaitu Raja Wu Shuang dari dinasti Long Yuan, Raja Es dari dinasti Yuan, dan Raja Wu Ji dari dinasti Dayong. Dan Raja Jin Huang dari dinasti Dagan. Tanpa diduga, semua orang sangat cerdas dan memikirkan hal ini, tetapi ini agak sulit. Keempatnya sangat jelas bahwa meskipun kristal ajaib di bola cahaya pertama memungkinkan mereka menerobos ke tahap tengah dari tahap ketujuh, seniman bela diri membutuhkan waktu untuk menerobosnya. Sedangkan untuk tripod kuno dalam bola cahaya ketiga, nafasnya saja sudah sangat menakutkan, selama mereka halus, kekuatannya dapat ditingkatkan secara menakjubkan dalam waktu singkat. Kecepatan ini pasti lebih cepat daripada menerobos uang jangka menengah. Dengan cara ini, harta terpenting dari ketiga harta ini adalah harta ketiga. Namun, mereka bisa memikirkan ini, dan orang lain secara alami memikirkannya, jadi ada situasi di mana 4 orang memilih bola cahaya yang sama. Dan bukan ini yang mengejutkan mereka, tetapi mereka berempat memilih bola cahaya ketiga. Sisa Raja Nighthawk dari dinasti Sang dan Raja Bloodhand dari dinasti Dagan, tidak satu pun dari mereka memilih bola cahaya kedua. Ini menyebabkan bola cahaya kedua dimonopoli oleh Qin Chen sendiri. Semua orang melihat ke arah Raja Tangan Darah, ketakutan satu per satu. Raja Tangan Darah ini terlalu hina. Raja Es tiba-tiba menjadi marah. Di bola cahaya keempat, bersama Raja Wu Shuang dan Raja Jin Huang, dia langsung kehilangan kepercayaan diri. The Blood Hand King mencibir. Dia tidak berharap bahwa hari-hari awal Qin Chen akan membuat semua orang kesalahpahaman seperti itu. Raja Tangan Darah tertekan dan ingin memuntahkan darah. Jika dia bisa mengendalikan Qin Chen, itu akan baik-baik saja. Dingin sedingin es mekar di tubuhnya, dan Raja Embun Beku mendengus, dan dia datang langsung ke Qin Chen dan berkata dengan arogan, tidak menaruh Qin Chen di matanya sama sekali. Raja Embun Beku tidak menyangka Qin Chen berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini, tanpa omong kosong, tiba-tiba mengangkat pedang tangan kanannya, dan menebas ke arah Qin Chen dengan satu pisau. Cahaya pisau itu sangat halus ketika mengenai kepala Qin Chen, tetapi ketika cahaya itu mengenai kepala Qin Chen, diameternya sudah menjadi beberapa meter, dan jejak kekuatan es dingin keluar darinya, jelas untuk memberi Qin Chen kepada dibunuh dengan satu pukulan, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Selain itu, cahaya pisau sangat rumit, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak memberi kesempatan pada Blood Hand King untuk menyelamatkannya. Tampak jelas bahwa itu untuk melampiaskan kerugian yang sebelumnya dideritanya dari Raja Juli ke Qin Chen. Melihat cahaya pisau itu hendak menyerang Qin Chen, tiba-tiba, dentang, Qin Chen tidak tahu kapan pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen. Qin Chen mendengus, dan labu hitam muncul di tangannya. Di atas labu, setiap pengekangan menyala, dalam sekejap, senandung terdengar, dan sekelompok besar serangga terbang, seperti awan, terbang keluar dari mulut labu, dan berbondong-bondong ke Raja Es seketika.